Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan melanjutkan membahas tentang bekal bikin bisnis part ketiga. Jadi ebook bekal bikin bisnis ini adalah sebuah ebook yang aku buat untuk membantu kalian dalam mempersiapkan kalian sebelum kalian memulai bisnis. Kalian bisa download ebook ini secara gratis, linknya ada di description box di bawah. Kalian bisa klik link itu dan daftar dan dapatkan ebooknya secara gratis. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang brand, gimana caranya kita menentukan brand, dan gimana caranya kita menentukan target market juga. Nah, di bagian ketiga ini kita akan bahas tentang produk dan pelayanan. Seperti apa produk itu, dan apa layanan yang akan kita berikan biar kita itu bisa berbisnis dengan baik dan bisa lancar nanti ke depannya. Simak video ini sampai habis. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya, kemudian follow aku juga di Instagram di @msaifulumam, oke? Thank you! Oke, produk. Banyak sekali dari teman-teman yang nanya kalau misalnya ingin mulai bisnis, Mas, produk apa sih yang paling laku? Kak, produk apa sih yang paling laris sekarang? Kak, aku ini bingung mau buka bisnis, tapi aku bingung mau jual apa. Kira-kira produk apa yang paling laku ya? Produk apa ya yang kalau misalkan dijual bisa cepat laku, cepat laris? Selalu pertanyaannya adalah produk apa yang paling laku? Kenapa mereka selalu mencari seperti itu? Apakah dengan jualan produk yang paling laku itu kita bisa mendapatkan penjualan yang baik juga, yang bagus juga? Sayangnya enggak. Kenapa? Aku kasih tahu alasannya. Jadi justru produk yang paling laku itu sangat susah dalam menjualnya. Memang demand-nya banyak atau permintaannya banyak, tapi alasan yang pertama adalah sudah banyak penjual atau kompetitor. Jadi kalau misalnya produk yang paling laku, otomatis banyak sekali orang yang jual, bukan hanya kalian. Karena ya orang-orang pasti punya pemikiran yang sama dengan kalian. Kalau misalnya aku jualan produk ini, pasti akan ada banyak pembeli. Sehingga banyak orang yang menjual produk tersebut. Dan itu akan banyak kompetitor. Kalau misalnya harga kalian tidak murah, kalau misalnya pelayanan kalian tidak bagus, kalau misalnya brand kalian itu tidak terkenal, maka kalian akan kalah. Karena apa? Customer itu mudah untuk memilih, banyak sekali penjual kok. Kalau misalkan aku nggak beli di kamu, ya nggak masalah, aku bisa beli di tempat lain. Karena apa? Banyak yang jual, sudah banyak kompetitornya. Nah, apakah dengan kondisi seperti itu bisa membuat kalian itu laku produknya? Enggak kan? Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua itu pertimbangan harga dan review. Seperti yang sudah aku singgung tadi, kalau misalnya banyak sekali penjualnya, otomatis harganya akan bervariasi. Jadi ada yang jual murah, ada yang jual mahal, ada yang ngambil untung sedikit, ada yang ngambil untung banyak, ada yang sudah terjual banyak sehingga mendapatkan review atau testimoni yang banyak. Sedangkan kalian ini posisinya adalah baru memulai bisnis. Kalian baru memulai bisnis, otomatis review kalian belum ada, testimoni kalian belum ada. Kemudian masalah harga. Kalau misalnya kalian adalah orang yang ingin cepat untung dan mengejar keuntungan segede-gedenya, secepat-cepatnya, pasti kalian akan menaikkan margin yang segede-gedenya. Dengan kalian menaikkan margin, otomatis harga kalian akan lebih mahal dibanding harga orang lain. Lalu, apa alasan customer mau membeli produk kalian? Karena kalian harganya lebih mahal dan review kalian nggak ada. Apa alasan customer mau beli produk kalian? Nggak ada kan? Nah, itu alasan kenapa justru susah menjual produk yang paling laku. Kalian jangan lihat orang lain dulu. Kalian lihat posisi kalian saat ini itu seperti apa. Kemudian, alasan yang ketiga adalah tidak ada keunikan produk. Jadi produk yang dijual atau kita jual itu sama semua dengan orang lain, dengan banyak orang, karena ya itu produknya paling laku. Jadi semua orang menjual produk yang sama dan nggak ada keunikannya sama sekali. Customer berhak memilih, customer berhak menentukan. Nah, kita itu sebenarnya tidak memanfaatkan peluang, tapi kita hanya sekedar menunggu atau istilahnya untung-untungan. Kalau beli ya syukur, kalau enggak ya enggak. Kayak gitu. Kita tidak ada effort untuk membuat produk itu unik. Karena apa? Karena kita takut menjadi berbeda. Karena kita takut kalau misalnya produk kita itu berbeda atau dimodifikasi, maka customer nggak akan suka. Karena menurut kita, customer itu sukanya ya produk yang seperti itu. Katakanlah produk yang paling laku itu, katakanlah baju dengan style yang seperti ini. Katakanlah kayak gitu. Maka kita jualan yang seperti itu doang. Kita ambil dari supplier, kita jual. Kita nggak ada modifikasi, nggak ada keunikan. Sama dengan produk lain. Yang mana customer mau melirik kalian?
mana customer mau tertarik beli di kalian? Toh di toko sebelah juga ada, di toko yang sudah dia langganan juga ada. Kenapa harus beli di kalian yang baru memulai tanpa review dan gak ada keunikan sama sekali? Susah kan? Karena itu aku sarankan jangan terpaku pada produk apa yang paling laku. Jangan terpaku pada tren. Karena produk yang paling laku dan tren itu justru akan menyusahkan kalian dan itu waktunya hanya terbatas. Bisa jadi produk yang paling laku sekarang itu bulan depan sudah nggak laku lagi. Orang sudah bosan, ganti produk yang lain. Kalian akan memberikan effort lebih dan memulai dari nol kalau misalkan tren itu berganti atau produk yang paling laku itu berganti. Daripada mengejar seperti itu, mending kalian buat produk unik versi kalian sendiri. Makanya di bagian pertanyaan produk, itu seberapa tahu kamu tentang produk kamu. Jadi sebutkan 3 keunggulan produk kamu, bukan produk orang lain. Oke? Yang membedakan produk kamu dengan produk orang lain, sebutkan minimal 3 keunggulan. Kemudian, kenapa orang itu harus membeli produk kamu sekarang? Oke? 3 aja alasan. Kamu bisa sebutkan itu, kamu bisa isi di sini. Kemudian setelah itu, sebutkan 10 brand atau produk yang sejenis dan kekurangannya mereka apa. Jadi, kalau misalnya kamu itu jualan produk yang mirip dengan brand lain atau produk lain, itu sebutkan. Dan kekurangannya mereka itu apa. Oke, kekurangan mereka itu bisa kamu tutupi di sana. Katakanlah produk kamu adalah fashion, dan ada beberapa produk atau brand fashion. Fashion A kekurangannya adalah katakanlah tidak mempunyai ukuran yang semua ukuran katakanlah, dan kamu itu punya semua ukuran. Nah, berarti kamu ada kelebihannya di sana. Itu sebutkan minimal 10 produk atau 10 brand di sini. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulannya. Ceritakan secara detail produk kamu itu seperti apa. Kelebihannya seperti apa, kenapa produk kamu itu harus dibeli, dan kelebihan produk kamu dibandingkan dengan kompetitor itu seperti apa. Oke, itu di bagian produk. Kemudian aku langsung lanjut ke pelayanan. Pelayanan ini seperti yang kita semua tahu, gimana caranya kita melayani pelanggan. Tidak hanya saat pelanggan itu mau beli, tapi after sales-nya juga. Setelah mereka itu beli, gimana cara kita melayani mereka? Gimana cara kita memastikan kepuasan pelanggan itu seperti apa? Itu sangat penting. Karena kita nggak mau dong kalau misalnya kita jualan itu nyari pelanggan baru terus. Aku sarankan kita itu jaga hubungan baik dengan pelanggan lama supaya dia bisa membeli lagi atau paling tidak dia bisa merekomendasikan produk kita ke teman-temannya atau ke orang lain yang ada di sekitarnya. Karena pelayanan kita baik, karena apa yang kita berikan itu bagus, produk kita juga bagus, maka dia akan rela untuk mereferensikan produk kita ke teman-temannya tanpa kita bayar sekalipun. Karena itu pelayanan ini sangat penting. Tidak hanya memastikan pelanggan atau calon konsumen untuk membeli produk kita, tapi juga memastikan mereka atau membuat mereka rela untuk mempromosikan produk kita tanpa kita bayar. Nah, tapi sebelum kita tahu pelayanan apa yang bagus, kamu harus tahu dulu 3 hal penting dalam pelayanan itu apa. Oke, kalian sebutkan. Kira-kira dalam melayani pelanggan itu apa sih 3 hal penting yang harus kalian punya, yang harus kalian perhatikan itu apa sih? Nah, kalian bisa tuliskan di sini. Kemudian kalian bisa sebutkan 3 hal yang bisa membuat pelayanan itu buruk. Jadi pelayanan, kalau misalnya kita melayani pelanggan itu pelanggan bisa kecewa atau bisa berpendapat buruk atau berpersepsi buruk terhadap brand atau produk kita. Itu karena apa sih? Apakah karena kita itu nggak bisa meyakinkan mereka? Apakah karena kita itu nggak bisa membuat mereka senang? Apakah karena kita itu tidak bisa menuruti permintaannya mereka? Apakah karena kita itu tidak ramah terhadap mereka? Nah, kalian sebutkan 3 hal penting, 3 hal saja. Nah, dari sini kalian akan melihat fokus kalian itu sebenarnya di mana sih dari sisi pelayanan. Kemudian coba sebutkan siapa saja orang atau jabatan di bisnis kamu yang berhubungan dengan pelayanan. Aku kasih contoh ya. Misalnya customer service. Customer service kamu itu ada berapa sekarang? Siapa saja mereka? Dan sifat dari mereka itu kayak gimana? Cara mereka melayani pelanggan itu kayak gimana? Contohnya itu.
Kemudian marketing. Marketing kamu itu siapa saja? Ada berapa orang? Sifat masing-masing marketing itu seperti apa? Cara mereka mempromosikan produk kalian ke customer itu seperti apa? Kalian harus detailkan siapa saja dan bagaimana mereka melayani pelanggan. Nah, kemudian ada pertanyaan tambahan, apakah baik buruknya pelayanan itu berdampak ke penjualan? Kalau iya, apa alasannya? Kalau misalnya nih produk kita itu sudah bagus, kemudian kita juga pengirimannya sudah cepat, kemudian pokoknya produk kita itu cocok banget dan bagus ke customer itu suka dengan produknya, tapi pelayanannya itu buruk, apakah pelayanan itu berpengaruh atau berdampak kepada penjualan? Itu kalian jawab ya atau tidak. Kalau iya, alasannya kenapa? Dan berdampaknya itu di mana? Dampaknya itu seperti apa? Kalian bisa jelaskan di sini. Oke, setelah itu kita ada recap. Jadi dari bekal yang sudah kamu set tadi, kamu bisa recap semuanya di dalam tabel ini. Dari brand, target market, produk, dan pelayanan. Itu apakah kalian lengkap, mengisinya dengan lengkap dan yakin? Atau cuma lengkap saja tapi tidak yakin atau ragu-ragu? Atau kalian itu yakin tapi nggak lengkap? Atau justru kalian itu nggak tahu sama sekali mau ngisi apa? Nah, itu kalian bisa tulis di sini. Nah, dari semua yang sudah kamu lakukan tadi, 4 bekal tadi, kamu bisa nyimpulkan bisnis kamu. Kamu bisa buat statement bahwa aku punya bisnis dengan brand, nama brand kamu, yang menyasar target marketnya siapa, dengan produk unggulan, produk yang paling kamu unggulkan itu produk apa saja, dan pelayanan yang terbaik berupa apa. Oke, itu harus kamu detailkan seperti itu. Nah, kalau misalkan kamu sudah isi semuanya tadi, aku juga ada tantangan. Jelaskan tentang bisnismu sebanyak mungkin yang kamu bisa. Dari 4 bekal tadi, itu bisnismu itu seperti apa, jelaskan secara detail di sini. Dan aku mau tahu jawaban dari kalian atau isian dari kalian. Kalian kirimkan ke email aku. Nanti aku akan share bekal lanjutannya. Jadi bekal lanjutannya itu ada konten, ada strategi, ada program, ada keuangan. Kemudian ada lagi bekal untuk bertumbuh, yaitu sistem, kemudian data, channel, dan SDM. Itu nanti aku akan share kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan bekal awal ini dan kalian sudah mengirimkan hasil isian kalian atau hasil tulisan kalian ke email aku yang ada di sini atau di link di description box di bawah. Kalian bisa kirim ke sana, nanti aku akan review, dan kalau misalnya bagus nanti aku akan share bekal selanjutnya, dan kalian bisa memulai bisnis kalian, dan nanti akan ada bekal lanjutan biar bisnis kalian makin yakin dan makin sukses ke depannya. Oke? Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kalian. Kalau misalnya kalian ingin download ebook ini, aku sudah kasih link di description box di bawah, silahkan download, dan sampai ketemu di video berikutnya.